1. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang pertama, kita akan mencari tahu apa sih pengertian PPN itu. Jadi, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. PPN merupakan pajak tidak langsung yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir. Karakteristik PPN. Yang pertama, pajak objektif dikenakan atas objek pajak tanpa memperhatikan kondisi subjektif wajib pajak. Yang kedua, pajak tidak langsung. Beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Yang ketiga, multi-state tax dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. Yang keempat, pajak atas konsumsi dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam negeri. 2. Mekanisme pengkreditan pajak masukan. Pengertian pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan atau PM adalah PPN yang dibayar oleh pengusaha kena pajak atau PKP karena perolehan barang kena pajak PKP atau jasa kena pajak JKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean. Pajak keluaran atau PK adalah PPN yang dipungut oleh PKP karena penyerahan BKP atau JKP. Tujuan pengkreditan pajak masukan. 1. Menghindari pajak berganda. Yang kedua, menjaga netralitas PPN dalam rantai produksi dan distribusi. Yang ketiga, memastikan PPN hanya dibebankan kepada konsumen akhir. Yang keempat, mendorong kepatuhan perpajakan. 3. Syarat pajak masukan dapat dikreditkan. A. Syarat formal. Yang pertama, faktur pajak lengkap dan benar. Faktur pajak harus membuat informasi berupa nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP, nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga PPN yang harus dipungut. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang dipungut, kode nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Lalu yang kedua ada dokumen tertentu nih yang dipersamakan dengan faktur pajak. Yang pertama itu ada dokumen impor PIB ditambah SSP atau bukti bayar, dokumen pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, nota rampasan dari DJBC, dokumen tertentu lainnya yang ditetapkan. 3. Faktur pajak dibuat sesuai ketentuan. Menggunakan kode dan nomor seri yang benar. Dibuat pada saat yang tepat, yaitu saat penyerahan atau pembayaran. Ditandatangani oleh pihak yang berwenang. B. Syarat material. 1. BKP atau JKP yang dibeli digunakan untuk kegiatan usaha, pajak masukan dapat dikreditkan jika BKP atau JKP yang digunakan untuk kegiatan produksi, BKP atau JKP digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, BKP atau JKP digunakan untuk penyerahan yang terutang PPN. 2. Bukan untuk keperluan pribadi. Pajak masukan tidak dapat dikreditkan jika BKP atau JKP digunakan untuk kepentingan pribadi pemilik atau karyawan. Entertain yang tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha. 3. Masa pajak pengkreditan.
PM dapat dikreditkan pada masa pajak yang sama dengan saat pembuatan faktur pajak atau masa pajak diterima faktur pajak jika berbeda. Terlambat dikreditkan masih dapat dikreditkan pada 3 bulan berikutnya. 4. Pajak masukan yang dapat dikreditkan. A. Kategori PM yang dapat dikreditkan. 1. PM atas perolehan BKP atau JKP untuk kegiatan usaha, pembelian bahan baku produksi, pembelian barang dagangan, jasa yang mendukung kegiatan operasional, pembelian aset tetap untuk kegiatan usaha. 2. PM atas impor BKP. BKP yang diimpor untuk kegiatan usaha dilengkapi dengan PIB dan bukti pembayaran PPN impor. 3. PM atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, software lisensi hak paten, jasa konsultasi, jasa profesional dari luar negeri. 4. PM atas pembangunan atau renovasi bangunan. Pembangunan gedung kantor, pabrik, gudang, renovasi bangunan untuk keperluan usaha. B. Contoh-contoh spesifik PM yang dapat dikreditkan. Bidang manufaktur. Pembelian mesin produksi, pembelian bahan baku, pembelian bahan penolong, jasa maintenance mesin, listrik dan air untuk pabrik, bidang perdagangan, pembelian barang dagangan, biaya sewa gudang atau toko, jasa pengiriman barang, biaya renovasi toko. Nah, selanjutnya ada dari bidang jasa. Yang pertama itu ada pembelian peralatan kantor, ada jasa konsultasi profesional, ada biaya sewa kantor, jasa advertising atau marketing. 5. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. A. Berdasarkan pasal 9 ayat 8 UU PPN. 1. PM atas perolehan BKP atau JKP sebelum pengukuhan PKP. BKP atau JKP yang dibeli sebelum menjadi PKP tidak dapat dikreditkan, kecuali PM atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan atau station wagon atau mobil penumpang. 2. PM atas perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Contohnya, pembelian untuk keperluan pribadi pemilik atau direktur, sumbangan atau donasi, entertainment yang tidak terkait dengan kegiatan usaha. 3. PM atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan atau station wagon, kecuali merupakan barang dagangan, disewakan, atau kegiatan usaha rental. 4. PM yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan. Faktur pajaknya itu cacat, faktur pajak fiktif, faktur pajak tidak lengkap. 5. PM yang atas perolehannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Perolehan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Perolehan BKP atau JKP yang dibebaskan dari PPN. B. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. PM
atas pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti hotel dan transportasi, entertainment dan representasi, pembelian bahan bakar kendaraan operasional tertentu. Catatan penting, mulai 1 April 2022, PM atas perjalanan dinas tidak dapat dikreditkan jika memenuhi syarat menggunakan faktur pajak yang sah, terkait langsung dengan kegiatan usaha, didukung bukti yang memadai. 6. Contoh kasus pengkreditan pajak masukan. Kasus 1. Perusahaan manufaktur PT ABC. Profil perusahaan. PT ABC adalah PKP yang bergerak di bidang manufaktur atau furnitur. Berikut transaksi masa Oktober 2024. Transaksi pembelian atau pajak masukannya. Pembelian kayu jati senilai 200 juta PM-nya yang sudah dikreditkan yaitu 22 juta. Nomor 2, pembelian mesin potong senilai 150 juta PM-nya 16.500.000. Lalu 3, jasa maintenance mesin senilai 10 juta dengan PM-nya 1.100.000. Listrik pabrik 15 juta PM-nya 1.650.000. 5. Pembelian mobil sedan untuk direktur senilai 500 juta, PM-nya 55 juta. 6. Entertainment client senilai 20 juta dengan PM yang sudah dikreditkan 2.200.000. Transaksi penjualan atau pajak keluarannya. Penjualan furnitur 600 juta, PK-nya 66 juta. Analisis PM yang dapat dikreditkan. Pembelian kayu jati 22, bahan baku. Dapat dikreditkan pembelian mesin potong 16.500.000, aset produksi dapat dikreditkan. Jasa maintenance mesin senilai 1.100.000 itu operasional itu bisa dikreditkan. Listrik pabrik 1.650.000 operasional bisa dikreditkan. Pembelian mobil sedan RP0 PM tidak dapat dikreditkan untuk sedan pribadi. Entertainment 0 PM tidak dapat langsung terkait dengan usaha. Total PM yang dapat dikreditkan adalah 41.250.000. Perhitungan PPN terutangnya. Pajak keluarannya senilai 66 juta. Pajak masukannya senilai 40.250.000. PPN kurang bayarnya senilai 24.750.000. 7. Mekanisme pelaporan dan pengkreditan. A. Tata cara pengkreditan PM. 1. Masa pajak pengkreditan. PM dapat dikreditkan pada masa pajak yang sama dengan masa pajak diterbitkannya faktur pajak. Jika terlambat, PM dapat dikreditkan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat. Contoh. Faktur pajak dibuat 15 Oktober 2024 dapat dikreditkan Oktober, November, Desember 2024 atau Januari 2025. 2. Pembetulan SPT. Jika PM belum dikreditkan dan sudah lewat batas waktu, dapat dilakukan pembetulan SPT. Masa PPN. B. Dokumen pendukung. Dokumen yang harus disiapkan. 1. Faktur pajak asli atau kopi yang sah. 2. Dokumen kontrak atau purchase order. 3. Bukti pembayaran. 4. Bukti penerimaan barang atau jasa.
5 daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan. C. Sanksi administrasi. Pengkreditan PM yang tidak seharusnya dianggap kurang bayar. Dikenakan sanksi bunga 2% per bulan. Maksimal 24 bulan dihitung dari saat terutangnya pajak sampai diterbitkannya SPT.